Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa melanjutkan pembelajaran walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh. Bapak berharap semoga pandemi segera selesai agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran mengenai toharoh atau bersuci ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, toharoh artinya adalah bersuci. Itu adalah merupakan perintah Allah kepada umat muslim agar umat muslim senantiasa bisa menjaga kebersihan. Ya, bersuci ini adalah membersihkan diri dari dua hal, yaitu dari hadas dan juga dari najis. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hadas, di mana hadas itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Sedangkan cara bersucinya adalah dengan berwudhu kalau itu hadas kecil, kalau hadas besar, yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub. Medianya adalah air. Jika tidak menemukan air, maka bisa tayamum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang najis ya. Apa itu najis? Langsung saja kita ke materi. Ya, najis itu artinya adalah kotor ya, atau kotoran itu. Tetapi tidak semua yang kotor itu termasuk ke dalam najis. Nah, najis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis ringan, yang kedua adalah najis sedang, dan yang ketiga adalah najis berat. Contohnya najis ringan yaitu air seni bayi laki-laki yang baru minum air susu ibunya. Jadi dia belum makan makanan seperti bubur atau sejenisnya. Jadi hanya minum air susu ibunya. Kalau dia sudah makan makanan selain air susu ibunya, maka sudah bukan najis ringan lagi. Nah, yang kedua adalah najis sedang. Contohnya adalah kotoran hewan, kemudian ada darah, ada bangkai, dan lain-lain. Untuk najis berat, contohnya adalah air liur anjing dan juga air liur babi. Selain daripada jenis-jenis najis yang sudah Bapak sampaikan, ini tidak termasuk ke dalam kategori najis. Nah, yang hal-hal yang kotor misalnya kalian memakai baju, kemudian kalian ngantongin pulpen, kemudian tintanya keluar di saku, ya itu kotor, tetapi bukan najis, karena tinta tinta pulpen itu tidak termasuk ke dalam kategori najis. Nah, adapun tanah, ya tanah itu walaupun kalian misalnya jatuh, kemudian bajunya kena tanah, kotor, tapi itu bukan najis. Karena tanah atau pasir itu bukan benda najis. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami bedanya najis, bedanya kotoran dengan najis ya. Jadi tidak semua yang kotor itu termasuk najis, tapi kalau najis sudah pasti itu kotor. Nah, berikutnya bagaimana cara membersihkannya atau cara bersucinya dari najis. Pada umumnya bersuci dari najis itu disebut istinja ya. Media yang digunakan untuk istinja atau bersuci dari najis ini yang paling utama adalah air ya. Diutamakan air yang bersih yang digunakan untuk bersuci. Jangan menggunakan air kotor karena sama aja, nggak membersihkan malah semakin mengotori. Nah, eh, namun bagaimana jika kita tidak bisa menemukan air, misalnya karena sedang berada di tengah hutan atau di gunung atau di manapun tempat yang mungkin tidak bisa menemukan air. Nah,
Ini kalau najis, kalau kita tidak menemukan air, caranya bukan dengan tayamum ya. Nah, kalau membersihkan najis tidak menggunakan air, itu bisa menggunakan benda-benda yang kita temui, terutama yang memiliki permukaan halus, jangan yang permukaan kasar. Contohnya bisa menggunakan batu, tapi cari batu yang permukaannya halus, jangan pakai batu karang ya, karena batu karang permukaannya kasar dan bergerigi. Kayu, kayu juga cari kayu yang halus kalau ada, jangan pakai kayu yang berduri. Daun, ini juga pakai daun yang permukaannya halus dan yang kira-kira tidak membuat gatal, karena ada daun yang bisa membuat gatal. Ada juga daun yang berduri, itu jangan digunakan untuk bersuci dari najis, karena bukannya suci malah bisa membuat luka ya. Atau kertas tisu, ini yang sering kita jumpai di zaman modern seperti saat ini ya. Hampir di setiap rumah ada, di setiap kamar mandi ada, di mana tempat kita mudah untuk menemukan atau menjumpai kertas tisu. Caranya dengan diusapkan langsung ke benda yang terkena najis. Tapi itu jika tidak menemukan air. Jika menemukan air, maka yang utama adalah air ya. Nah, adapun cara bersuci dari najis sedang dan najis ringan ini sama, yaitu dengan mengaliri air ke bagian yang terkena najis sambil diusap hingga hilang warna dan baunya. Jadi kalau terkena kotoran hewan, misalnya ada warnanya kuning, itu dialirin air sambil diusap-usap, dikucek-kucek sampai warna kuningnya hilang. Kalau bau ya sampai baunya hilang. Itu cara bersuci dari najis sedang ataupun najis ringan ya. Sedangkan untuk najis berat ini agak berbeda ya. Karena kita harus punya pasir ya. Pasir. Nah, caranya kita usap benda yang terkena najis tadi. Misalnya kita sedang jalan kemudian ada anjing jilat celana. Jilat celana kita. Padahal celananya mau dipakai untuk sholat. Nah, ini caranya bagian yang terkena air liur anjing tadi diusap pakai air sebanyak 4 kali dulu, misalnya 4 kali atau 3 kali dulu. 3 kali, 1 kali usapan dikucek sekali, kasih air kucek 2 kali, kasih air 3 kali, kemudian dikasih pasir, diusap-usap pasirnya ke bagian yang terkena najis, kemudian dibasuh menggunakan air lagi sebanyak 4 kali. Jadi totalnya ada 7 kali, dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Yaitu tadi adalah tata cara bersuci dari najis, baik itu najis sedang, najis ringan ataupun najis berat ya. Yang paling berbeda adalah cara bersuci dari najis berat karena harus menggunakan media pasir. Lalu apakah hikmah dari bersuci? Nah, bersuci dari najis ini adalah salah satu syarat agar ibadah yang kita kerjakan, khususnya adalah ibadah sholat, itu menjadi sah. Karena salah satu syaratnya adalah suci dari najis. Apabila pakaian yang kita kenakan ini tidak suci dari najis, kita kemudian sholat, maka bisa jadi sholat kita menjadi tidak sah karena terhalang oleh najis. Najis tidak membatalkan wudhu, tetapi bisa membatalkan sholat. Nah, bersuci dari najis ini bisa menjauhkan diri kita dari berbagai macam jenis penyakit. Karena najis itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan yang meneliti tentang mikrobiologi, di mana menurut para peneliti di dalam najis, benda-benda yang najis entah itu kotoran, itu banyak sekali bibit-bibit penyakit, dari mulai bakteri, dari mulai virus, dari mulai cacing dan sebagainya. Itu kebanyakan berasal dari benda-benda najis. Seperti cacing pita yang sangat berbahaya itu berasal dari babi.
Kemudian air liur anjing itu juga banyak sekali virus-virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi hikmahnya apabila kita bersuci itu kita akan dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit. Nah, sekarang kita juga sedang mengalami yang namanya pandemi, di mana musuh utamanya itu adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Bagaimana kita bisa tahu makhluk itu ada di tangan kita apabila kita tidak bisa melihatnya? Maka dari itu kita diperintahkan, dihimbau untuk sering mencuci tangan. Terlebih karena semakin berkembangnya virus dan bakteri semakin kuat, maka kita dihimbau mencuci tangan tidak hanya menggunakan air saja, tetapi juga menggunakan sabun, karena sabun itu bisa mematikan virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang berada di tangan kita, ya. Kemudian yang terakhir, dengan rajin bersuci itu kita telah mengamalkan salah satu hadis, yaitu anadzofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.